Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Fadila Sari dengan NIM 1913030160. Selanjutnya, Aisyah Nur Hasanah dengan NIM 1913030128 dan Mulia Habibah dengan NIM 1913030147. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang badan hukum sebagai subjek hukum. Yang pertama yaitu klasifikasi badan hukum. Di samping manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum, di dalam hukum terdapat pula badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti layaknya seorang manusia. Badan-badan dan perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, dapat digugat dan dapat juga menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu dinamakan badan hukum atau rehperson, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum. Menurut Profesor Wirjono Projodikoro, badan hukum adalah suatu badan yang di samping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Menurut Profesor Sri Sodewi Mahson Sofwan, badan hukum adalah kumpulan dari orang-orang yang bersama-sama mendirikan suatu badan atau perhimpunan dan kumpulan harta kekayaan yang ditersendirikan untuk tujuan tertentu atau yayasan. Baik perhimpunan maupun yayasan, kedua-duanya berstatus sebagai badan hukum, jadi merupakan person pendukung hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu syarat-syarat berdirinya suatu badan hukum. Pada dasarnya, suatu badan hukum atau perkumpulan dapat disebut sebagai suatu badan hukum jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perseorangan yang bertindak. Yang kedua, adanya suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, adanya suatu kepentingan sendiri dari sekelompok orang. Yang keempat, adanya suatu organisasi yang mengatur. Badan hukum ini mulai berlaku sebagai subjek hukum sejak badan hukum itu disahkan oleh undang-undang dan berakhir saat dinyatakan bubar atau pailit oleh pengadilan. Dengan demikian, suatu perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum melalui cara yang pertama, didirikan dengan akte notaris. Yang kedua, didaftarkan di kantor panitera pengadilan negeri setempat. Yang ketiga, dimintakan pengesahan anggota dasarnya kepada Menteri Kehakiman. Yang keempat, diumumkan dalam berita negara. Mengenai syarat berdirinya suatu badan hukum ini diatur berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain, yang pertama yaitu Mengenai syarat berdirinya suatu badan hukum ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain, yang pertama, berdirinya suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Yang kedua, berdirinya suatu badan hukum berbentuk koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Yang ketiga, berdirinya suatu badan hukum berbentuk bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang keempat, berdirinya suatu badan hukum berbentuk yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Baiklah, perkenalkan nama saya Mulia Habibah, NIM 1913030147. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Saudari Fadila Sari.
Peraturan tentang badan hukum. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan hukum antara lain termuat dalam STB 1870 nomor 64 tentang pengakuan badan hukum, STB 1927 nomor 156 tentang teja dan organisasi-organisasi agama, Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang perkoperasian, Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang nomor 12 tahun 1998 tentang perbankan, dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan. Tanggung jawab perbuatan badan hukum. Sebagai badan hukum, pada prinsipnya suatu harta benda perseroan secara hukum yakni terpisah daripada harta benda milik pribadi atau milik pendiri. Oleh karena itu, tanggung jawab yang secara hukum juga dipisahkan dari harta benda milik pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum. Definisi lain, jika perseroan dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain atau pihak ketiga, maka tanggung jawabnya berada pada pihak perseroan tersebut dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki perseroan. Tanggung jawab perseroan juga terlepas dari orang yang ada di dalamnya, dan apabila timbul kerugian pada perseroan, maka harta milik pribadi tidak dapat ikut disita atau dibebankan untuk sebuah tanggung jawab perseroan. Selanjutnya, definisi tempat tinggal. Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lain yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal. Istilah ini dapat digunakan untuk rupa-rupa tempat tinggal mulai dari tenda-tenda nomaden hingga apartemen-apartemen bertingkat. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Saudari Aisyah. Kepada saudari kami persilakan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Hak dan kewajiban. Wewenang seseorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu wewenang untuk mempunyai hak. Yang kedua, wewenang untuk melakukan atau menjalankan perbuatan hukum dan faktor yang mempengaruhi. Dalam pasal 1330 yang tidak cakap dalam hukum, ada beberapa orang yang paling umum itu orang yang belum dewasa, yang kedua wanita yang bersuami gitu. Dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dianggap cakap mereka yang ditaruh bawah pengampunan, serta hubungan domisili dalam menentukan hak dan kewajiban hukum seseorang, tempat tinggal domisili dalam menentukan hak dan kewajiban seseorang yang berdasarkan hubungan domisili dalam menentukan hak dan kewajiban hukum seseorang, tempat tinggal menentukan kewajiban orang yang bersangkutan menurut hukum. Hak dan kewajiban tersebut dapat timbul dalam bidang hukum pidana maupun hukum perdata. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum politik, contohnya itu hak dalam melakukan pemilihan umum, yang mana itu tuh disebut haknya. Misalkan kita tinggal di suatu daerah gitu kan, misalkan kayak sekarang bagi mahasiswa kan banyak ngekos ke Padang gitu. Nah jadi haknya pas di Padang itu kan dia harus melakukan pemilihan umum gitu. Nah pergi ke TPS gitu kan KTP gitu. Nah jadi dia bisa mengeluarkan hak suaranya gitu dalam pemilihan umum. Setelah itu kewajibannya yaitu membayar pajak bumi dan bangunan
yang bersangkutan di tempat dia tinggal. Misalkan kita ngekos nih gitu kan, rumahnya kita ngekos itu. Nah, jadi kan kayak uang kos kan kita bayar uang kos di tempat kita yang tinggal tersebut gitu. Itu tuh adalah kewajiban kita gitu. Nah, itu kewajiban kita untuk membayar uang pajak bumi dan uang pajak bangunan. Materi selanjutnya itu yang C gitu kan, status hukum. Nah, status hukum seseorang itu menentukan tempat tinggalnya. Status hukum yang ke C itu kan status hukum gitu. Nah, status hukum seseorang yang menentukan tempat tinggalnya sehingga akan menentukan pula hak dan kewajiban tersebut yang menurut hukum, yang mana status hukum seseorang tersebut dibuktikan dengan adanya KTP yang sah sebagai penduduk di desa atau di kelurahan tempat dia tinggal, seperti itu. Yang D itu jenis tempat tinggal. Nah, tempat kediaman adalah terjemahan dari domisili dalam pasal 17 KUH Perdata sampai dengan pasal 25 KUHP gitu kan. Menurut pasal 77 dan pasal 93 KUH Perdata, tempat tinggal itu adalah tempat tinggal di mana sesuatu perbuatan hukum harus dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Bagi orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau memiliki tempat kediaman tertentu, maka tempat tinggal dianggap di mana ia sungguh-sungguh berada. Seperti gini ya, kalau kayak kita ini, kita mahasiswa itu kan sekarang kita di Padang nih, ini kan bukan tempat tinggal kita yang asli itu, kita tuh ini ada tempat tinggal kita sementara itu kan, domisili gitu, bukan domisili sih, maksudnya itu kita tuh berpindah tempat tinggal sementara kita itu di Padang itu. Nah, tempat tinggal kita yang sesungguhnya yaitu di mana tempat kita berada itu, seperti di kampung-kampung kita gitu kan. Nah, tempat tinggal tuh ada dua macam. Yang pertama, tempat tinggal sesungguhnya, yaitu tempat tinggal yang bertalian dengan hak-hak melakukan wewenang terhadap negaranya di tempat tinggal ia yang sesungguhnya itu. Nah, tempat tinggal yang sebenarnya itu juga terbagi atas dua. Ada tempat tinggal sukarela atau bebas, ada tempat tinggal yang wajib atau tidak bebas gitu. Tempat tinggal yang bebas itu maksudnya tempat tinggal kita memang itu tempat tinggal yang emang kita yang memiliki gitu. Emang itu punya kita gitu. Jadi mau ngelakuin hal apapun ya terserah itu karena itu rumah kita gitu kan. Nah, kalau tempat tinggal wajib atau tidak bebas itu kayak tempat tinggal yang diberikan kepada kita, kayak pemerintah ada rumah polisi, rumah angkatan lainnya itu disebut dengan tempat tinggal yang wajib itu, yang memang diserahkan kepada kita gitu. Nah, ada juga yang kedua itu tempat tinggal yang dipilih, yaitu tempat tinggal yang berhubungan dengan hal-hal yang melakukan perbuatan hukum. Itu juga terbagi atas dua, yaitu tempat kediaman yang dipilih berdasarkan undang-undang, dan yang kedua tempat kediaman yang dipilih secara bebas. Seperti itu. Yang materi selanjutnya itu yaitu itu arti penting domisili dengan bagi manusia atau badan hukum. Domisili merupakan tempat seseorang dianggap selalu hadir melakukan hak-hak dan kewajibannya meskipun ia bertempat tinggal di tempat yang lain. Sama kayak kita nih, meskipun kita tinggal di Padang, tinggal di Jakarta, tinggal di Bogor, tinggal di Bandung, tinggal di Jogja atau di mana-mana, tempat tinggal kita tuh tetap tempat tinggal kampung halaman kita gitu. Kayak saya ini, tetap kewajiban hak-hak saya itu tetap di Bukit Tinggi gitu kan. Di dalam hukum perdata, subjek hukum yang mengaku atau mengatur hak dan kewajiban terdiri atas dua, yaitu manusia, badan hukum,
kepentingan adanya ketentuan tentang tempat tinggal seseorang, antara lain yaitu untuk menyampaikan gugatan perdata seseorang gitu. Contohnya dalam pasal 24 KUH Perdata yang berbunyi dalam suatu sengketa perdata di muka hakim, kedua belah pihak yang berperkara atau salah satunya dari mereka berhak bebas dengan akta memilih tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Arti penting tempat tinggal pemenuhan hak dan arti penting tempat tinggal bagi manusia dan hukum adalah dengan pemenuhan hak dan kewajiban, penentuan status hukum seseorang dalam lalu lintas hukum dan berurusan dengan pengadilan. Jadi arti penting tempat tinggal bagi seseorang itu adalah untuk memudahkan mereka dalam melakukan hak dan kewajiban mereka, untuk menaati peraturan-peraturan yang ada, untuk mempermudah urusan mereka dalam menangani kasus hukum seperti itu. Itu materi dari kami. Sekian, terima kasih. Jika ada kekurangan dari kelompok, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.